Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum masuk pembelajaran kita ambil absen terlebih dulu. Benny, Hadir Pak. Reza, Hadir Pak. hadir ya. Baiklah, masuk dalam materi kita yaitu tentang kebutuhan manusia. Yang disebut dengan kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat memenuhi secara layak segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmurannya. Nah, di sini manusia memiliki sifat tidak terbatas. Sesuai dengan kodratnya, manusia selalu merasa kekurangan dan selalu menginginkan kemakmuran. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan ini terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama itu kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Kedua itu kebutuhan menurut sifat. Ketiga itu kebutuhan menurut subjek. Yang keempat itu kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut intensitas itu terbagi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok yang layaknya untuk kebutuhan alamiah. Contohnya itu sandang, pangan, dan pendidikan. Nah, yang kedua itu kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan pelengkap fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan. Nah, dalam kebutuhan ini terdapat contoh yaitu seperti kipas angin, radio, TV, meja, kursi, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan barang-barang mewah, yaitu kebutuhan contohnya mobil, motor, atau kapal pesiar. Baiklah, selanjutnya itu tentang kebutuhan menurut sifat. Nah, menurut sifat ini terbagi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan fisik, tubuh, atau jasmani. Contohnya itu makanan, minuman, pakan, biologis. Yang kedua itu kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau batin. Kebutuhan ini contohnya itu beribadah, musik, dan menonton. Nah, selanjutnya itu kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek ini terbagi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu ini merupakan pemenuhan bersifat perseorangan. Contohnya itu pembelajaran menurut buku, seragam. Yang kedua itu kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini diperuntukkan untuk orang banyak. Contohnya jembatan, jalan raya, pasar, atau tempat ibadah lainnya. Lanjut. Yang D itu kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ini terbagi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang sekarang itu, yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus kita penuhi saat ini, itu atau hari ini. Contohnya itu bagi orang sakit, makan bagi orang lapar, untuk minum bagi orang yang haus. Nah, yang keduanya itu kebutuhan yang akan datang, di mana kita harus menentukan untuk masa depan apapun kebutuhan yang akan kita jalani ke depannya. Contohnya tabungan atau asuransi kejiwaan atau lain-lainnya. Baiklah, itulah penjelasan dari Bapak. Adakah dari anak-anak yang ingin bertanya? Bapak. Pada Benny silakan. Terima kasih atas penjelasan materi dari Bapak tadi. Yang ingin saya tanyakan nih begini Pak, mengapa manusia tidak pernah merasa puas akan kebutuhan? Sekian, terima kasih. Nah, mengapa manusia tidak akan puas akan kebutuhan? Di mana sudah disebutkan kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas karena sesuai dengan kodratnya. Manusia selalu merasa kekurangan dan selalu menginginkan kemakmuran. Dengan adanya perkembangan zaman, manusia itu akan selalu merasa kekurangan akan perubahan zaman ini. Jadi mereka itu ingin kebutuhannya itu lebih dari yang sebelumnya. Jadi setiap adanya perkembangan, mereka akan memiliki hal yang dimiliki orang lain, seperti yang mobil. Jadi kebutuhan mereka itu seperti harus bertambah. Misalnya ada yang memiliki mobil, orang lain akan memiliki mobil. Ada yang memiliki motor, mereka akan memiliki motor, seperti itu juga. Maka dapat dikatakan bahwa mereka itu tidak akan merasa puas akan kebutuhannya sendiri. Apakah jawaban dapat diterima? Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya sangat bangga sekali.
Masih adakah yang ingin bertanya Saya, pada Reza? Silakan. baiklah, dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, saya ingin bertanya, kenapa kita harus mempersiapkan diri di masa yang akan datang? Kenapa kita harus mempersiapkan diri di masa yang akan datang? Nah, jawabannya kita sebagai manusia tidak tahu bagaimana kita di masa yang akan datang. Jadi, sebelum kita menempuh masa yang akan datang, kita mempersiapkan diri kita di sini, itu contohnya dalam bidang kesehatan. Kita mempersiapkan tabungan atau kita mempersiapkan orang-orang terdekat untuk membantu kita yang akan masa datang. Nah, di mana kita itu menabung atau mencari celah atau teman-teman lainnya untuk pendekatan sebagai kita yang akan membantu kita di masa yang akan datang. Misalnya kalau kita tersakit atau jatuh atau gimana kita dibantu oleh mereka atau dibantu oleh tabungan-tabungan yang telah kita simpan sebelumnya. Sekian jawaban. Apakah Reza mengerti? Siapa mengerti, Pak? Saya paham. Terima kasih, Pak. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belang, belang.